wabarakatuh. Saya Dahlia Tusuadah, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas filosofi pendidikan topik 3 koneksi antar materi tentang keterkaitan topik 1, topik 2, dan topik 3 dalam mata kuliah filosofi pendidikan. Perjalanan pendidikan di Indonesia. Pendidikan formal di Indonesia berlangsung sejak zaman kolonial Belanda. Pada awal perjalanannya, pendidikan Indonesia diwarnai dengan diskriminasi, di mana pendidikan hanya dapat diakses oleh golongan Eropa dan bangsawan. Melihat kondisi tersebut, menjadikan golongan terpelajar bergerak untuk keluar dari kondisi tersebut. Salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan sosok terpelajar yang mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa adalah sekolah yang didirikan untuk masyarakat pribumi yang tidak bisa bersekolah akibat kurangnya biaya. Ki Hajar Dewantara mencetuskan dan menerapkan pendidikan yang inklusif dan tidak diskriminatif. Pendidikan menurut perspektif Ki Hajar Dewantara, diantaranya yang pertama, beliau menyebutkan bahwasanya pendidikan sebagai tempat untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengutarakan bahwasanya pendidikan adalah untuk mengembangkan kodrat anak, mereka tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik, dan tidak mungkin seorang pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Dengan demikian, dalam memberikan pembelajaran, guru harus mengenal karakteristik peserta didik terlebih dahulu. Berikutnya, Ki Hajar Dewantara juga mengutarakan bahwasanya pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan menjadi tempat transfer pengetahuan dan kebudayaan, sehingga anak dapat memiliki identitas sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat Indonesia. Jika di sekolah terjadi pertukaran kebudayaan melalui kecanggihan teknologi dan perkembangan informasi, justru dapat menjadi media untuk menguatkan identitas masing-masing kebudayaan. Pendidikan perspektif Ki Hajar Dewantara yang berikutnya adalah beliau mengajarkan mengenai konsep tripusat pendidikan, yakni pihak-pihak yang berperan dalam perkembangan anak, terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam mengemas peran guru, Ki Hajar Dewantara mengutarakan sebuah konsep pratap triloka. Yang kesatu, Ingarso Sung Tulodo. Di depan, guru menjadi seorang teladan. Kedua, Ingmadjo Mangun Karso. Ketika di tengah, guru memberikan motivasi. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani. Ketika di belakang, seorang guru memberikan dorongan. Selain pengembangan intelektual, Ki Hajar Dewantara juga mengedepankan untuk pendidikan bisa membangun karakter dan budi luhur. Pengajaran budi pekerti dilakukan dengan perpaduan cipta yaitu kognitif, rasa yaitu afektif, sehingga dapat menghasilkan karsa atau psikomotorik. Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan mengenai sistem Among. Sistem Among mengajarkan bahwasanya guru menyokong kodrat alam anak-anak yang dididik agar dapat mengembangkan hidupnya lahir dan batin menurut kodratnya sendiri-sendiri.
Di topik 3 berbicara mengenai identitas manusia Indonesia. Pengembangan pendidikan harus dilakukan berdasarkan kebutuhan, budaya, dan karakteristik manusia Indonesia yang terangkum dalam identitas manusia Indonesia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara dalam mendirikan Taman Siswa, disesuaikan dengan kebutuhan manusia Indonesia, bahwasanya pada saat itu membutuhkan pendidikan yang inklusif dan tidak diskriminatif. Pendidikan juga harus dikembangkan berdasarkan identitas manusia Indonesia, karena pendidikan sebagai sarana untuk mengenalkan kebudayaan kepada peserta didik dan juga agar peserta didik memiliki identitas yang kuat sebagai manusia Indonesia. Mengenal identitas manusia Indonesia dapat dilakukan melalui mengenal 3 hal hakiki atau khas dari manusia Indonesia. Yang pertama, manusia Indonesia lahir, hidup, dan berkembang dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan. Indonesia memiliki beragam kebudayaan, agama, kisah sejarah, dan lain-lain. Perbedaan ini justru menjadi jembatan terwujudnya semangat persatuan. Yang kedua, manusia Indonesia adalah manusia Pancasila. Mereka menjadikan Pancasila sebagai landasan untuk menjalankan kehidupan. Yang ketiga, manusia Indonesia merupakan manusia yang religius. Dalam beberapa kegiatan yang berwujud kebudayaan dikembangkan dengan dasar religius atau keagamaan. Dengan mengenal ketiga identitas tersebut, ada baiknya dalam melakukan pengembangan pendidikan atau pembelajaran di kelas senantiasa mengedepankan identitas manusia tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.